Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat berjumpa kembali di channel History Zen. Dan pada video kali ini merupakan video lanjutan bagian kedua yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Bersama saya Octavian Indra, Guru Sejarah SMA Yayasan Pupuk Kaltim. Teman-teman yang saya banggakan, sebelum masuk ke pembahasan soal, ada baiknya jika kalian mencoba menjawab soal terlebih dahulu dengan cara pause di bagian video. Setelah itu cocokkan dengan jawaban dari sesi pembahasan. Oke, langsung saja kita akan bahas soalnya kali ini. Soal nomor 11. Bangsa Maya merupakan salah satu penduduk peradaban awal di benua Amerika. Fakta tersebut didukung oleh, jadi peradaban Maya itu telah berkembang, ya, peradaban bangsa Maya itu telah berkembang tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Maya ini membangun peradabannya di wilayah yang kini menjadi bagian negara Meksiko dan Guatemala. Sejak tahun 300 sebelum Masehi itu bangsa Maya itu telah membangun banyak kota di Guatemala dan semenanjung Yucatan. Jadi kedua wilayah ini itu menjadi pusat munculnya peradaban awal di Amerika. Jadi keberadaan kota-kota tersebut itu menegaskan bahwa bangsa Maya itu sebagai pembentuk peradaban awal di Amerika. Dari opsi jawaban yang telah disediakan, jawabannya itu adalah yang Soal nomor 12. Masyarakat Maya mengembangkan sistem perladangan atau tegalan. Pengembangan tersebut disebabkan oleh, jadi kenapa kemudian nanti masyarakat Maya itu mencoba mengembangkan sistem perladangan atau tegalan? Itu sebenarnya bisa kita analisis dari sisi geografis, ya. Dari sisi geografis, wilayah semenanjung Yucatan itu berupa dataran rendah yang didominasi oleh batuan kapur. Nah, wilayah ini juga memiliki hutan tropis yang lebat. Meskipun demikian, ya, wilayah ini itu tidak memiliki sungai di permukaan, ya. Aliran sungai itu justru mengalir di bawah bebatuan kapur yang membentang di wilayah ini. Ya, kondisi ini yang menyebabkan bangsa Maya itu mengembangkan sistem perladangan atau tegalan. Tuh. Jadi jawabannya itu yang ini. Ketiadaan sungai permukaan yang mendukung sistem pertanian sawah. Soal nomor 13. Bangsa Maya menerapkan konsep negara kota atau city state dalam pemerintahannya. Penerapan konsep tersebut menunjukkan bahwa peradaban Maya itu sebenarnya dipengaruhi oleh peradaban Maya itu dipengaruhi oleh peradaban Teotihuacan yang berkembang di Meksiko. Lebih tepatnya ini Meksiko itu bagian tengah, ya, Meksiko Tengah. Jadi pengaruh peradaban tersebut itu tampak pada sistem pemerintahan yang digunakan pada pemerintahan peradaban Maya. Jadi peradaban Teotihuacan ini itu mengadopsi konsep negara kota di Mesopotamia dan Yunani kuno. Mesopotamia dan
adopsinya dari sini. Kayak kan tadi kita bicara ada polis ya, dan ini hampir sama, negara, kota atau city state. Jadi konsep negara yang kemudian diadopsi oleh bangsa Maya tersebut ya dalam hal itu pembangunan kota-kota ya biasanya. Jadi oleh karena setiap kota merupakan wilayah merdeka, jadi pemerintahan bangsa Maya itu menjadi tidak terpusat. Jadi misalkan katakanlah ini sebuah wilayah dan ini ada kota-kota, city state-nya, dan ini merupakan wilayah-wilayah yang merdeka gitu. Masing-masing punya otoritas tersendiri, jadi tidak terpusat. Jadi jawabannya itu yang E. Bangsa Maya mengadopsi sistem pemerintahan di Mesopotamia dan Yunani kuno. Nomor 14. Perhatikan profesi berikut, ada pegawai pemerintah, pendeta, prajurit, pendapat, pejabat ini ya. Ini pejabat. Nomor 5, pedagang. Bangsa Maya membagi sistem sosialnya menjadi dua bagian, yaitu kelas atas dan kelas bawah. Profesi yang termasuk golongan atas ditunjukkan oleh angka. Oke, memang bangsa Maya itu telah mengenal sistem kelas sosial ya dalam masyarakat ya. Maka dalam sistem tersebut itu masyarakatnya dibedakan menjadi dua kelas seperti yang disebutkan tadi, ada kelas atas dan kelas bawah. Nah, kelas atas itu diisi misalkan ya, sini. Kelas atas itu diisi oleh 4 golongan. Ada bangsawan, terus kemudian pendeta, prajurit, dan pejabat. Kemudian kalau di kelas bawah atau kelas rendah itu terdiri dari golongan rakyat jelata yang hidup di lahan pertanian. Jadi Jadi jawabannya itu yang 2, 3 sama 4. Yang ini C. Soal nomor 15. Dalam sistem kepercayaannya, bangsa Maya melakukan upacara pengorbanan manusia kepada dewa. Keyakinan bangsa Maya yang mendasari pelaksanaan upacara tersebut adalah: salah satu keunikan sistem kepercayaan bangsa Maya itu adalah adanya ini pengorbanan ya, pengorbanan manusia kepada dewa sebagai salah satu bentuk ritualnya. Jadi bangsa Maya itu meyakini pengorbanan manusia atau pengorbanan darah itu akan memberikan semacam berkat kesuburan ya, fungsinya ini. Dan kemakmuran. Sehingga keyakinan inilah yang menjadi dasar pelaksanaan upacara pengorbanan manusia. Jadi jawabannya yang B. Masyarakat Aztec selalu mengkultuskan kedudukan raja. Salah satu cara untuk mengkultuskan raja yang dilakukan masyarakat Aztec adalah dengan cara, di raja yang memimpin bangsa Aztec itu dikultuskan sebagai setara dengan dewa ya. Jadi segala titah raja itu dianggap mutlak dan tidak dapat dibantah. Raja ya ini itu juga menjadi sosok yang dikultuskan oleh rakyat, sehingga pengkultusan raja itu juga terlihat ketika raja akan berjalan. Tanah yang akan ditapaki raja itu ternyata harus ditutupi dengan kain juga ya, sampai segitunya gitu. Jadi jawabannya yang C. Oke.
Soal nomor 17, perhatikan tabel berikut. Oke, masyarakat Aztec membangun lahan pertanian dengan langkah-langkah yang ditunjukkan oleh kombinasi. Jadi bangsa Aztec ini memiliki pengetahuan yang cukup tinggi ya dalam ilmu dalam ilmu semacam pengairan atau sistem irigasi, memiliki pengetahuan di bidang ini dan sudah cukup maju. Jadi pengetahuan ini tuh dibuktikan dengan pembangunan pusat peradaban yang berada di tengah pulau. Jadi selain itu bangsa Aztec ini membangun lahan pertanian dengan cara mengeringkan rawa, terus kemudian membangun kanal dan membuat jembatan gantung sebagai jalur transportasi. Jadi jawabannya itu yang X2, X3, X2, X3 dan Y2. Soal nomor 18. Kerajaan Aztec melakukan politik ekspansi ke beberapa daerah. Tujuan politik ekspansi tersebut adalah, jadi bangsa Aztec itu memiliki kekuatan militer yang cukup baik ya. Terus kemudian pasukan militer ini itu bertugas fungsinya untuk ini, memperluas wilayah. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan melakukan ekspansi wilayah. Jadi perluasan wilayah ini dilakukan itu untuk fungsinya apa? Untuk menyediakan bahan pangan bagi masyarakat Aztec ya. Jadi wilayah taklukan akan memberikan upeti kepada Raja Aztec yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat Aztec. Jadi semacam kalau di era yang modern ya ada tanah koloni ya, jajahan. Nah, ini nanti akan menyumbangkan semacam upeti. Bisa berupa bahan makanan ya, lebih banyak ke sana arahnya. Jadi nomor 18 ini jawabannya yang oke. Soal nomor 19. Wilayah peradaban Inka berbatasan dengan Samudra Pasifik, akan tetapi masyarakat Inka tidak bermukim di tepi laut karena masyarakat pendukung peradaban Inka itu membangun tempat pemukiman di lembah-lembah sempit di sepanjang pegunungan Andes. Jadi mereka itu menghindari bermukim di pesisir Samudra Pasifik. Mereka itu menghindari pemukiman di sekitar pesisir Samudra Pasifik. Kenapa? Karena wilayah pesisir tersebut itu memiliki curah hujan yang rendah. Jadi masyarakat pendukung peradaban Inka ini memilih membangun pemukimannya itu di wilayah lembah yang memiliki ketinggian sedang, dan beriklim subtropis. Jadi nomor 19 ini jawabannya yang B. Soal nomor 20. Kerajaan Inka memiliki wilayah yang sangat luas. Penyebaran informasi pada masa kerajaan Inka ini dilakukan dengan cara, jadi masyarakat Inka ini menggunakan yang namanya Quipu untuk menyimpan informasi. Penyimpanan informasi itu pelari tersebut menyampaikan informasinya itu secara estafet. Jadi jawabannya itu yang Soal nomor 21.
Konsep polis atau negara kota yang dikembangkan bangsa Maya di Amerika bagian tengah itu berbeda dengan konsep negara kota pada peradaban Mesopotamia. Perbedaan tersebut terjadi karena jadi sistem negara kota yang berkembang di peradaban Mesopotamia itu belum menjadi negara kota yang benar-benar merdeka. Kalau di Mesopotamia, Mesopotamia itu kan ya, ada yang namanya city state ya. Tapi ini itu belum benar-benar merdeka. Belum seutuhnya merdeka. Ya, jadi meskipun sudah memiliki pemerintahan sendiri ya, negara-negara kota di wilayah Mesopotamia itu masih diatur oleh pemerintah pusat. Jadi sementara itu pada peradaban suku Maya, setiap negara kota itu memiliki otonomi pemerintahan tersendiri yang disatukan melalui kesamaan budaya. Melalui kesamaan budaya. Jadi ini perbedaannya di ini yang E. Soal nomor 22. Hieroglif merupakan salah satu peninggalan budaya bangsa Maya. Keberadaan hieroglif tersebut menunjukkan bahwa jadi dalam peradabannya itu bangsa Maya itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang dikembangkan juga. Salah satu bukti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Maya itu ya ini tadi salah satunya adanya sistem hieroglif. Jadi huruf-huruf hieroglif ini yang dikembangkan oleh bangsa Maya itu hampir sama dengan huruf hieroglif yang berkembang di mana? Di materi yang sebelumnya itu di Mesir kuno ya, hampir sama dengan yang ada di sini. Jadi persamaan tersebut itu tampak pada bentuk huruf yang berupa gambar-gambar untuk menuliskan informasi. Jadi dapat disimpulkan keberadaan hieroglif ini menunjukkan bahwa sistem tulisan itu telah berkembang dalam peradaban bangsa Maya. Jadi jawabannya yang E. Masyarakat Aztec menganut kepercayaan yang bersifat politeisme. Dewa-dewa yang disembah masyarakat Aztec ditunjukkan oleh pilihan. Kalau politeisme, kalau poli itu banyak, berarti politeisme itu mempercayai banyak dewa. Sama halnya dengan di peradaban awal, kalau kita belajar di peradaban awal masyarakat Mesir dulu kan ya, nah, hampir sama dengan ini, percaya dengan banyak dewa. Jadi dewa-dewa yang disembah oleh masyarakat Aztec ditunjukkan oleh pilihan Huitzilopochtli. Ini dewa matahari. Terus kemudian Mictlantecuhtli. Nah, ini dewa kematian. Dan Tlaloc ini dewa hujan. Oke, yang C. Soal nomor 24. Bangsa Aztec soal nomor 24. Bangsa Aztec mengembangkan sistem pertanian di Chinampa. Chinampa dalam peradaban bangsa Aztec adalah di masyarakat Aztec ini mengembangkan kegiatan pertanian ya. Mengembangkan kegiatan pertanian sebagai penopang kehidupan. Jadi pertanian bangsa Aztec itu dilakukan di Chinampa tadi.
atau pulau buatan yang dibangun dengan menimbun rawa-rawa dengan tanah dari daratan dan lumpur yang dikeruk dari dasar danau. Jadi itu semacam ya itu pulau buatan lah, tapi bukan dalam skup yang sangat besar, itu enggak ya, semacam pulau buatan kecil, pulau kecil buatan itu. Jadi lahan buatan tersebut itu memiliki kesuburan sehingga hal tersebut itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Aztec untuk menanam berbagai sayuran dan buah-buahan. Jadi ini, jadi itu tadi ya, kalau Cinampa itu artinya pulau kecil buatan atau digunakan lahan untuk pertanian. Oke. Soal nomor 25. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Bangsa Aztec tidak memiliki wilayah jajah. 2. Setiap laki-laki bangsa Aztec yang berusia 17 tahun harus mengabdi di dunia militer. 3. Bangsa Aztec merupakan keturunan bangsa Sparta. 4. Semakin tinggi pangkat militer, semakin lama pengabdian militer seorang laki-laki bangsa Aztec. Nomor 5. Bangsa Aztec memiliki keterampilan mengolah logam. Fakta mengenai kehidupan sosial budaya bangsa Aztec ditunjukkan oleh pernyataan angka. Jadi nenek moyang bangsa Aztec itu perlu diketahui dulu ya. Nenek moyang bangsa Aztec itu diperkirakan itu berasal dari wilayah Meksiko Utara. Diperkirakan dari sini oleh para ahli. Jadi bangsa Aztec ini memiliki budaya militer yang cukup baik. Terus kemudian oleh karena itu sejak usia dini itu anak-anak laki-laki bangsa Aztec itu sudah dikenalkan dengan dunia militer, hampir sama dengan peradaban yang Sparta tadi. Jadi ketika seorang laki-laki itu mencapai usia 17 tahun itu ia harus mengabdikan diri di dunia militer. Jadi pengabdian tersebut itu akan berlangsung lama jika ia memiliki pangkat yang tinggi. Di bangsa Aztec ini memiliki wilayah jajahan yang luas dan setiap wilayah jajahan itu harus menyerahkan upeti berupa bahan makanan atau logam mulia. Jadi logam mulia hasil upeti tersebut itu dimanfaatkan oleh bangsa Aztec untuk membuat kerajinan logam. Jadi jawabannya itu ini 2, 4 sama 5. Oke, sekian pembahasan soal kali ini. Kita sambung di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.